Sebentar, izin sama Doktif ya bang. Doktif, sebentar ya Doktif. Sebentar ya Doktif. Dok, kemarin kita kan dipanggil nih, tapi udah tiga kali nggak datang. Gini aja, pokoknya kita mau komen, tapi yang dokter di sini pengen Doktif itu belajar dari saudara Richard dan sebagai senior ya. Sering kan dia sudah pernah kena kasus Karput ya. Jadi saudara Richard pun tidak datang ke PMJ ya. Jadi Doktif tunggu kapan dia mau datang ke PMJ. Oke? Ya. Tapi Doktif sendiri katanya kan akan ada jemput paksa, gimana dok? Gak ada, itu semua bohong. Siapa yang bilang jemput paksa? Coba dong sebutin namanya, berani nggak? Fitri Safitero, Andra Situngkir, jelaskan dengan jelas dengan gamblang siapa yang dijemput paksa, karena di situ ada keterangan abang jemput paksa. Di situ Doktif mau tanya abang itu maksudnya siapa? Abang bakso, abang cilok, atau abang siapa? Oke? Yang jelas nggak ada. Oke? Tapi update laporan di Polda sini seperti apa Doktif? Doktif sendiri berarti nggak merasa adanya itu pencemaran nama baik ya dok kepada dokter Andreas ya? Oke, ada makasih. kan emang justiper kalian tahu, buktinya semua udah ada ya. Oke, makasih banyak dok, sehat-sehat. Makasih ya kak. Jadi baik, dapat kami sampaikan ya terkait laporan klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir dengan nomor laporan polisi 1400 ya, pada tanggal 10 Oktober ya 2024, bahwa pada saat itu klien kami melaporkan satu buah akun atas nama Doktif, yang kemudian setelah diketahui bahwa akun tersebut dikuasai oleh Dr. Samira, dan dalam proses penyidikan bahwa penyidik telah menetapkan Dr. Samira ini sebagai tersangka terhadap laporan klien kami dengan persangkaan pasal 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, yaitu pada tanggal 17 Maret 2025. Nah kemudian komunikasi kami dengan pihak penyidik Polrestabes Medan bahwa terhadap tersangka Dr. Samira tersebut telah dimintai untuk datang ya, agar dimintai keterangan pada tanggal 26 Maret 2025. Tetapi pada tanggal ditentukan tersebut si tersangka Dr. Samira tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polrestabes Medan. Dan kemudian dari tim kami dari GPS Law Office and Partner kembali melakukan komunikasi dengan pihak penyidik Polrestabes Medan. Tetapi ya sampai dengan saat kami menyampaikan informasi ini, pihak penyidik Polrestabes Medan tidak dapat memastikan apakah pemanggilan kedua itu akan dilayangkan atau tidak. Ini satu pertanyaan yang besar begitu. Jadi kami melihat bahwa perbuatan penyidik dan pimpinan penyidik ini kami mengarah kepada dugaan sepertinya menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, jadi kami melihat dari tanggal 26 Maret ya panggilan pertama sampai dengan sekarang juga belum ada ya indikasi untuk dipanggil untuk pemanggilan kedua. Jadi terkesannya ini dugaannya benar ya, menghalang-halangi proses penyidikan. Padahal si tersangka ini sudah melakukan perbuatan pidana yang berulang ya terhadap pasal yang sama ya, dan itu langsung kepada klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir ya, sering melakukan penyerangan kehormatan, merendahkan martabat klien kami, dan juga ya si tersangka juga telah melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap pihak-pihak lain. Dan kemudian itu kami ketahui bahwa pihak lain yang diserang kehormatannya ya dengan persangkaan pasal 7A telah melaporkan si tersangka di Polres Jakarta Selatan dan kemudian di Polda Metro Jaya, dan salah satunya juga adalah klien kami Dr. Mufid ya, telah membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan karena telah diserang kehormatannya oleh si tersangka. Jadi ada pertanyaan besar terhadap proses penyidikan ini. Kenapa hal ini sudah kami sampaikan berulang kali kepada penyidik ya, dan pimpinan penyidik di Polrestabes Medan, tetapi ini tidak sepertinya diindahkan. Jadi pada saat ini, kesempatan ini kami sampaikan bahwa dugaan kami tentang bahwa penyidik itu sepertinya melakukan menghalang-halangi penyidikan itu sepertinya mengarah kepada itu. Dan kalau kemudian apa yang akan kami lakukan, ya kalau memang nantinya penyidik tidak menghormati apa yang kami inginkan ya sebagaimana hukum formil hukum acara, maka kami akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan penyidik dan atasannya sebagaimana pasal 221 KUHP. Nah, jadi terhadap ini pada kesempatan ini kami meminta pihak dari Kapolres Medan agar untuk dengan segera memproses
tersangka dengan memanggil tersangka untuk panggilan kedua agar terkesan bahwa ini tidak sepertinya menghalang-halangi proses penyidikan. Saya pikir demikian.